Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran untuk pertemuan ke-12 dan 13 mata kuliah Statistika Matematika 1 itu membahas tentang ekspektasi dari fungsi pembaca. Hanya saja penjelasan di video ini tidak semua yang saya tuliskan di modul saya jelaskan, jadi semuanya harap mempelajari juga apa yang ada di modul. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana sih mencari rata-rata dan varians dari dua distribusi yang akan sering kita pakai nanti, yaitu distribusi T student dan distribusi F. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu distribusi T student. Misalkan sebuah perubahan acak Z, di mana Z ini adalah berdistribusi normal baku. Kalau normal baku pasti nilai rata-ratanya 0, variasinya 1. Lalu saya punya perubahan acak yang kedua, yaitu perubahan acak W, yang mana W ini dia punya distribusi C kuadrat dengan derajat bebas R. Lalu saya punya bentuk variabel acak yang lain, yaitu T, di mana T adalah bentuk dari Z dibagi akar W dibagi R. Tadi Z ini adalah normal, W ini adalah C kuadrat, R ini adalah derajat bebas dari C kuadrat. Jadi T itu adalah distribusi normal dibagi akar dari C kuadrat dibagi derajat bebasnya. Nah, yang mau kita cari tahu adalah apa sih rata-rata dan varians dari perubahan acak T. Seperti kalian sudah ketahui bahwa ketika kita berbicara rata-rata dan varians, pasti kita harus mencari ekspektasi T dan varians T. Ekspektasi T ini juga kalian sudah tahu, mencarinya tentunya pakai integral ya. Karena di sini yang di dalam kurungnya T, maka ini adalah integral T dikali fungsi densitasnya. Lalu untuk varians, kita juga bisa cari dengan cara mencari ekspektasi T dikurangi ekspektasi T dikuadratkan, atau di dalam kurungnya adalah T min ekspektasi T kuadrat. Berarti untuk mencari ekspektasinya kita tinggal integralin dari integral dari min hingga sampai ta hingga, tentunya batasnya tadi yang di dalam kurung adalah T min ekspektasi T kuadrat, berarti ini dikali fungsi densitasnya, tentunya dt. Nah, atau supaya lebih mudah, tadi bentuk T adalah ini, maka saya bisa cari ekspektasi T-nya adalah ekspektasi Z per akar W per R. Ya, di sini Z-nya adalah variabel acak, W-nya adalah variabel acak, sehingga yang merupakan konstanta siapa? Yang merupakan konstanta adalah R-nya, karena dia adalah berupa derajat bebasnya ya. Sehingga ketika kita punya sebuah konstanta dalam ekspektasi, dia boleh keluar. Oke, ini adalah akar R-nya, saya keluarin, lalu itu akan menjadi ekspektasi dari Z per akar W. Oke, karena ini pembagian, berarti saya bisa ubah bentuknya, saya bisa pecah ekspektasinya, jadi ekspektasi Z ini dikali ekspektasi W pangkat min setengah. Min setengah dari mana? Dari per akar yang di sini. Oke, nah tadi kita tahu bahwa Z itu distribusinya apa? Distribusinya normal baku, rata-ratanya 0, variasinya 1. Artinya apa? Rata-ratanya 0, variasinya 1. Ekspektasi X-nya adalah 0, variasinya adalah 1. Sehingga di sini ekspektasi Z-nya adalah 0. 0 dikalikan sesuatu pasti hasilnya 0. Sehingga ekspektasi dari T adalah 0. Udah dapat tuh satu rata-rata dari distribusi T. Lalu yang kedua, kita harus mencari varians T-nya. Kalian juga sudah terbiasa mencari varians T adalah ekspektasi T kuadrat min ekspektasi T dikuadratkan. Atau biasanya kalau kalian pakai simbolnya adalah X. Varians X sama dengan ekspektasi
X kuadrat min ekspektasi X dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Oke, tadi kita udah tahu ekspektasi T-nya sama dengan 0. Berarti yang ini adalah 0. 0 dikuadratin ya 0. Berarti sisanya adalah varians T sama dengan ekspektasi T kuadrat. Tadi T-nya apa? T-nya adalah ini. T-nya ini. Berarti dikuadratkan menjadi Z kuadrat dibagi W per R. Ya. Sama seperti tadi, kita pecah. Berarti yang konstanta adalah R, sehingga R bisa keluar dari ekspektasi, bentuknya menjadi ini. R kali ekspektasi Z kuadrat dikali ekspektasi W pangkat min 1. Oke, sekarang kita punya ini. Ekspektasi Z kuadrat sama ekspektasi W pangkat min 1. Kalau Z distribusinya normal, rata-ratanya 0, variansnya 1, Z kuadrat distribusinya apa? Kalian sudah tahu waktu itu dan sudah kita buktikan. Kalau ada normal baku dikuadratin, pasti dia akan membentuk distribusi C kuadrat. Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya 1. Sehingga kita tahu bahwa kalau dia distribusi C kuadrat, maka ekspektasi dari C kuadrat sama dengan apa? Sama dengan derajat bebasnya. Derajat bebasnya berarti 1. Lalu varians dari C kuadrat. Varians dari C kuadrat adalah 2 kali derajat bebasnya. Berarti ini adalah 2 kali 1. Berarti 2. Oke. Sehingga saya punya ekspektasi Z kuadratnya udah saya tahu. Ya, ekspektasi Z kuadratnya adalah 1. Tadi dari mana sudah saya jelaskan. 1 dikali R dikali E ekspektasi W pangkat min 1. Berarti varians T-nya sama dengan ini ya. Berarti langkah kita berikutnya adalah kita harus mencari ekspektasi dari W pangkat min 1. Oke, ekspektasi W pangkat min 1 kita bisa cari lewat integral biasa. Ketika kita mau mencari ekspektasi, berarti integral dari ini yang di dalam kurungnya W pangkat min 1, berarti pengalihnya akan itu, dikali fungsi densitas dari W. Tadi W itu apa? Ya, W adalah dia mengikuti distribusi C kuadrat derajat bebas R, sehingga yang di sini ini adalah fungsi densitas dari C kuadrat derajat bebas R. Oke, kalian cross check sama waktu itu saya pernah meminta kalian untuk bikin kumpulan atau resume dari beberapa distribusi. Kalian cek distribusi atau fungsi densitas dari distribusi C kuadrat dengan derajat bebas R sama dengan ini atau enggak. Harusnya sama ya. Lalu kita selesaikan bahwa di sini yang tidak mengandung perubahan acak, berarti itu merupakan konstanta, berarti yang mana? Berarti yang ini. Ya. Yang ini bisa kita keluarin dari integral, lalu tinggal sisanya adalah ini ya. Ini sisanya. Oke, sekarang kita lakukan pemisalan. Ini pangkatnya saya misalin A. Ini A. Sehingga W-nya adalah kali silangnya. W sama dengan 2A, lalu kita turunkan. DW sama dengan 2A. Oke, masih ingat ini seperti pada saat kita melakukan mencari fungsi densitas atau mencari distribusi dari atau melalui metode transformasi ya. Oke, lalu tinggal kita ubah ke sini. Kita tadi ubah bahwa W-nya adalah 2A, lalu DW-nya adalah 2DA, ini, lalu W per 2-nya adalah A, sehingga bentuknya jadi ini. Oke. Oke, ini ada 2A pangkat R per 2 min 2. Ini akan saya pecah. Yang ini saya akan pecah jadi ini, saya akan pecah jadi ini.
sama aja ya. Karena pangkatnya sama, jadi saya bisa saya pecah gitu. Nah, sekarang yang tidak mengandung perubahan acak A itu merupakan konstanta. Berarti ini bisa kita keluarin. Tinggal sisa yang di dalam integral adalah ini. Nah, sekarang cek catatan saya pada saat kita membahas distribusi gamma. Di situ waktu itu saya pernah bikin catatan ada fungsi gamma, maka integral A pangkat R per 2 min 2 kali E pangkat min A dA ini akan sama dengan fungsi gamma. Atau pangkatnya ini akan saya ubah jadi R per 2 min 1 min 1. Sehingga ini akan jadi fungsi gamma R per 2 min 1. Jadilah ini. Oke, ini ada gamma R per 2 min 1, ada gamma R per 2. Masih ingat? Gamma alfa itu bisa saya ubah bentuknya menjadi alfa min 1 dikali gamma alfa. Ya, jadi gamma 3 itu sama dengan 2 gamma 2. Nah, sekarang di sini ada gamma R per 2 min 1 sama gamma R per 2. Lebih besar yang mana? Tentu lebih besar yang ini. Gamma R per 2. Sehingga yang ini yang akan saya uraikan. Ya, jadi itu adalah 2. Oke, ini bisa saya pecah 2 pangkat R per 2 kali 2 pangkat min 1, ya, kali gamma R per 2 min 1. Oke, gamma R per 2 akan saya pecah menjadi R per 2 min 1, gamma R per 2 min 1. 2 pangkat R per 2. Dan bisa dicoret? Ada. Ini saya coret, ini saya coret, ini saya coret, ini saya coret. Berarti tinggal sisanya 1 per 2 R per 2 min 1 atau 1 per R min 2. Ini ya. Sehingga tadi ekspektasi W pangkat min 1-nya adalah 1 per R min 2. Nah, yang mau kita cari tadi apa? Yang mau kita cari adalah variansnya ini. Varians T adalah R kali ekspektasi W pangkat min 1. Berarti R dikali hasil ini. Berarti variansnya adalah R per R min 2. Oke, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika saya punya dua buah variabel acak Z, yang mana Z ini adalah distribusinya normal baku, lalu saya punya perubahan acak W, yang mana W ini adalah distribusinya C kuadrat dengan derajat bebas R, lalu saya punya perubahan acak yang lain, yaitu perubahan acak T, yang mana T adalah bentuknya Z dibagi akar W per N, maka dia akan mengikuti distribusi T student dengan rata-ratanya 0, variansnya R per R min 2. Oke, sehingga kalau kalian cek di tabel, tadi dia punya rata-ratanya 0. Kalau kalian cek di tabel distribusi T, maka dia mirip seperti distribusi normal baku. Bentuknya simetris. Ya, seperti ini. Dan dia rata-ratanya 0. Oke. Jadi terbukti bahwa ketika kita punya distribusi T, maka dia rata-ratanya adalah 0, dan tadi variasinya adalah R per R min 2, di mana R adalah derajat bebasnya. Oke, itu yang kita bahas dari distribusi T student. Lalu yang kedua, kita akan bahas distribusi F, atau F-Snedeker. Distribusi F-Snedeker dibentuk dari dua buah perubahan acak juga. Cuman, dua-duanya adalah distribusi C kuadrat. Nih, saya punya perubahan acak X1 distribusinya C kuadrat dengan derajat bebas R1. Lalu saya punya perubahan acak kedua, simbolnya adalah X2, di mana dia juga punya distribusi C kuadrat dengan derajat bebas R2. Dan tentunya X1 dan X2 itu saling bebas, maka saya akan punya perubahan acak baru, yaitu perubahan acak F, di mana F adalah X1 dibagi R1 per X2 dibagi R2. Maka yang akan kita cari adalah tentukan rata-rata dan varians dari F-nya, kita akan cari itu.
Oke, sama seperti tadi, ketika saya mau mencari ekspektasi dari F, maka saya cari ekspektasi dari X1 per R1 per X2 per R2. Di sini yang merupakan konstanta yang mana? Tentunya R1 sama R2, sehingga R1 sama R2 bisa saya keluarin dari dalam kurung ekspektasi. Bentuknya adalah ini. Oke, saya uraikan sama seperti tadi. Ini hasilnya. Oke, kita tahu kalau X distribusinya C kuadrat derajat bebas N, maka ekspektasi X-nya sama dengan, tadi sudah dibahas ya, sama dengan derajat bebasnya, berarti sama dengan N, lalu variansnya adalah 2 kali derajat bebasnya. Oke, kalian bisa cross-check di resume kumpulan distribusi yang waktu itu saya minta kalian untuk membuat. Jadi itu buat belajar kalian sebenarnya. Oke, sehingga tadi yang ini kita udah tahu. Ekspektasi X1-nya apa? Tadi X1-nya adalah derajat bebasnya R1, sehingga ekspektasi X1 adalah sama dengan derajat bebasnya, yaitu R1. Oke, R1 berarti Oke, kita abaikan dulu. Lalu sekarang kita ini udah tahu, tinggal tugasnya adalah mencari X2 pangkat min 1. Sama seperti tadi, berarti ekspektasi X2 pangkat min 1, integral dari ini yang di dalam kurungnya. Tadi X2 adalah distribusi C kuadrat dengan derajat bebas R2, maka ini adalah fungsi densitas dari C kuadrat. Oke, supaya memudahkan simbol, maka saya akan ubah X2 itu dengan X, R2 itu sama R. Ini untuk menyederhanakan simbol aja. Tapi kalau kalian nggak ubah juga nggak apa-apa sebenarnya. Sehingga saya bisa selesaikan tadi R2-nya sama dengan R, X2-nya sama dengan X ya. Bentuknya akan sama dengan ini hasil akhirnya. Saya langsung ke hasil akhirnya aja. Yang tidak mengandung X berarti itu sebagai konstanta. Bisa saya keluarin dari integral. Oke, lakukan pemisalan seperti tadi. Nanti dapatlah hasil akhirnya adalah ini. Lalu ini sama dengan fungsi gamma, atau ini sama dengan fungsi gamma R per 2 pangkat min 1. Ini pangkatnya bisa saya pecah R per 2 min 1 ya, sehingga ini akan sama dengan derajat bebasnya. Oke, fungsi gamma R per 2 min 2, lalu saya uraikan seperti tadi, biar bisa dicoret-coret, hasilnya adalah 1 per R2. Oke, kalian lanjutkan seperti tadi ya, dicoret-coret, sampai keluar hasil akhirnya 1 per R per 2. Jadi, hasil dari ekspektasi X2 pangkat min 1 adalah 1 per R2 min 2. Karena tadi kita balikin lagi ke awal. Tadi kita misalin R2-nya sama dengan R, berarti di kesimpulan akhir kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya, R2. Nah, balikin lagi ke yang tadi. Kita mau tujuannya adalah mencari ekspektasi F. Ekspektasi F tadi sudah kita pecahkan sampai sini. Ekspektasi X1-nya udah tahu, sekarang ekspektasi X2 pangkat min 1-nya udah tahu. Tinggal kita masukin aja kan. Oke, R2 per R1 dikali ekspektasi X1 tadi berarti adalah R1 dikali 1 per R2 min 2. Ininya coret, berarti hasilnya adalah ekspektasi dari F atau distribusi F yaitu R2 per R2 min 2, yang mana R2 adalah derajat bebas dari variabel acak yang kedua ya, yang tadi. Oke, ini udah dapat. Lalu untuk mencari varians, tadi kan varians F berarti rumusnya adalah ekspektasi F kuadrat min ekspektasi F dikuadratkan. Ini kita udah dapat ini. Sekarang yang belum dapat adalah yang ini. Caranya sama persis seperti yang tadi, kita menguraikan. Karena ini bentuk kuadrat, berarti kita tinggal kuadratkan saja. Jadinya ini kan.
X1 per R1 kuadrat per ini ada yang kebalik ya. Ini harusnya X2, ini R2. Kalau nanti di PDF-nya mungkin udah saya betulin ya. Oke. Sehingga saya bisa keluarin, saya kebalik nggak? Takutnya kebalik. Tuh ya, X1-nya di atas, X2-nya di bawah. Oke, saya bisa keluarin nanti R1 sama R2-nya karena dia adalah konstanta, bentuknya adalah yang ini. Lalu saya bisa mencari ekspektasi F kuadratnya adalah berarti ini R2 per R1 kuadrat kali ekspektasi X1 kuadrat dikali ekspektasi X2 pangkat min 2. Ini kita udah punya belum? Ekspektasi X1 kuadrat. Tadi kita cuma punya informasi ketika X-nya distribusinya C kuadrat, derajat bebasnya adalah R1, maka ekspektasi dari X-nya adalah akan sama dengan derajat bebasnya R1, lalu varians dari X1 itu sama dengan 2 kali derajat bebas, 2 kali derajat bebas. Lalu sekarang yang kita butuhkan adalah ekspektasi X1 kuadrat. Itu dari mana? Tinggal kita uraikan sebenarnya. Ini, ketika saya mau cari varians X1, saya sebenarnya mencari ekspektasi X1 kuadrat dikurangi ekspektasi X1 dikuadratkan. Gitu ya. Ini kita udah punya, ini adalah 2R1. Ini kita mau cari X1, ini kita udah punya, ini adalah R1 kuadrat. Oke, sehingga ekspektasi X1 kuadrat itu adalah, tinggal pindah ruas ya, 2R1 plus R1 kuadrat. Ini. Oke, ekspektasi X1 kuadrat kita udah punya. Ini udah punya, tinggal sisanya adalah ekspektasi X2 pangkat min 2. Caranya persis seperti yang tadi, cara menguraikannya, tapi pasti berbeda di alfa berapanya gitu ya. Di nilai parameternya nanti berubah. Oke, kalian pelajari step by step-nya, lalu nanti kita punya adalah ekspektasi X2 pangkat min 2 adalah hasil akhirnya ini. Oke, ini baru ekspektasi X kuadrat pangkat min 2. Tadi kita butuhkan nilai ini untuk kita masukkan mencari ekspektasi F kuadrat. Oke, selanjutnya kalian lanjutkan, itu akan saya jadikan tugas, jadi selesaikan sampai terakhir kita dapetin nilai varians dari distribusi F. Ya, itu menjadi tugas kalian, lanjutkan penjabaran yang ada di materi, sehingga nanti kita punya nilai varians F-nya. Ya, jadi kesimpulannya adalah pada saat kita punya dua buah peubah acak pertama adalah distribusi C kuadrat dengan derajat bebas tertentu, lalu yang kedua adalah kita punya C kuadrat juga dengan derajat bebas tertentu, lalu kalau kita mencari distribusi baru di mana variabel barunya itu adalah peubah acak pertama dibagi derajat bebasnya, lalu dibagi dengan peubah acak kedua dibagi dengan derajat bebasnya, maka dia akan membentuk distribusi F Sneddekor. Dengan tadi rata-ratanya adalah R2 per R2-1, yang mana R2 ini apa? Derajat bebas untuk variabel acak yang kedua, dan variasinya yang akan kalian cari hasilnya. Oke, semoga video pembelajaran ini bisa difahami. Jangan lupa bahwa kalian nggak cuma hanya menonton, supaya lebih paham juga kalian bisa sambil menulis penjabarannya ya, seperti di kelas seperti biasa.
Oke, saya akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.